Merkuri atau yang lebih dikenal dengan air raksa merupakan salah satu unsur kimia yang tergolong logam berat dengan tingkat toksisitas yang cukup tinggi atau beracun. Hal ini dikarenakan organisme yang ada di lingkungan tidak dapat menghancurkan merkuri sehingga merkuri akan terakumulasi di lingkungan. Salah satu sumber emisi merkuri yaitu kegiatan pertambangan emas. Data menunjukkan 37% sumber pencemaran merkuri global berasal dari pertambangan emas skala kecil. Di Indonesia, pertambangan emas skala kecil menyumbang emisi merkuri sebesar 57%. Penggunaan merkuri pada kegiatan pertambangan emas dilakukan pada proses amalgamasi, yaitu proses ekstraksi emas dengan cara mencampurkan biji emas dengan merkuri. Proses tersebut akan menghasilkan limbah tailing. Apabila pembuangan limbah tailing dilakukan sembarangan, atau secara langsung di tanah maupun di air sungai, maka akan berdampak pada lingkungan serta makhluk hidup. Merkuri menjadi berbahaya karena dapat teroksidasi menjadi ion merkuri oleh sistem biologi dan dapat tercuci ke aliran air serta terakumulasi pada makhluk hidup dalam bentuk metil merkuri dan dimetil merkuri atau garam organomerkuri. Kegiatan pertambangan emas berpotensi menyebabkan pencemaran tanah dan air, bahkan dapat berdampak pada vegetasi atau tanaman yang ada. Pencemaran tanah oleh merkuri akan mengakibatkan penurunan aktivitas mikroba tanah, penurunan kesuburan dan kualitas tanah secara keseluruhan, serta dapat terserap oleh tanaman. Indikasi bahwa kawasan tersebut telah tercemar merkuri hingga melampaui batas, yaitu tanaman mengalami klorosis atau daun menguning, mengering, dan kemudian mati. Kandungan merkuri dalam tanah diserap oleh tanaman melalui akar atau silam, kemudian diangkut ke bagian lain tanaman. Akumulasi logam berat pada tanaman terdistribusi hampir di seluruh bagian tanaman, yaitu akar, batang, daun, dan bunga. Tanaman yang mengandung merkuri tersebut apabila dikonsumsi dapat terakumulasi dalam tubuh dan dapat menyebabkan keracunan atau penyakit minang mata, kerusakan sel, gangguan syaraf, serta apabila akumulasi merkuri dalam tubuh sangat tinggi akan menyebabkan kematian. Apabila tanah di lingkungan kita sudah tercemar, maka dapat dilakukan pemulihan lingkungan. Pemulihan lingkungan yang tercemar oleh logam berat dapat dilakukan melalui penanaman vegetasi yang bersifat toleran terhadap logam berat atau yang sering disebut fitoremediasi. Contoh tanaman yang dapat digunakan untuk fitoremediasi adalah rumput teki, jampang pahit, kacang kalopo, dan tanaman kerak nasi. Pemulihan juga dapat dilakukan dengan pemberian bahan organik. Keberadaan bahan organik dalam tanah dapat mengurangi pengaruh buruk yang mungkin ditimbulkan oleh logam berat dan mempertahankan tanaman dalam keadaan normal. Namun, pemulihan dengan cara tersebut akan memerlukan waktu yang lama dan bergantung pada tingkat kontaminasi serta keadaan iklim. Selain itu, lingkungan yang telah terkontaminasi tidak dapat kembali seperti semula atau belum pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.